Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Disyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berjumpa pada pagi kali ini. Ini merupakan pertemuan pertama dari short course bed 5 tentang ekofeminisme. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Itu biasa. Selesai. Sebelum ke materi, saya izin untuk membacakan CV beliau. Ibu Irina Natalia, ya, berdomisili di Palangkaraya, akhir juga di Palangkaraya. Suka membaca buku, mendengar musik, dan membaca hal-hal yang positif. Beliau sangat bersentuhan dengan masyarakat dan dari kecil sampai besar gitu ya. Dan eh, di Universitas Palangkaraya Fakultas Ekonomi. Pekerjaan dan pengalaman organisasinya sangat banyak ya, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga perempuan. Pas sekali dengan eh, materi kali ini, yakni ekofeminisme dan kepemimpinan lingkungan berkelanjutan. Pelatihannya juga banyak ya. Kalau kita lihat Dewan, kalau organisasinya Dewan Pendiri LPA Palangkaraya, terus bendahara, terus pelatihannya ada narasi, ada seminar pembangunan perspektif HAM, workshop penegakan hukum kayak gitu, banyak sekali. Dan beberapa mengisi mengisi sumber di belajar juga di beberapa kampus tentang mata kuliah perubahan sosial multikulturalisme atau multikulturalisme dan pluralisme. Dan juga narsum workshop persiapan menjaring masukan untuk penyusunan panduan GETSI WWF. WWF ini juga spesialisasi tentang lingkungan dan juga eh, penyelamatan hewan serta pemateri kesetaraan gender PKW Walhi. Kita tahu Walhi juga sangat sangat konsen mengenai tentang lingkungan. Berbicara lingkungan, bagaimana melihat peran peran perempuan, bagaimana perempuan jadi korban, bagaimana perlawanan terhadap perempuan dari berbagai sektor di Indonesia. Kita sudah bersama dengan Ibu Irin. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Irin. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk APSK yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi pengetahuan seputar tentang ekofeminis dan kepemimpinan lingkungan berkelanjutan. Mungkin saya bisa di share untuk PPT yang sudah saya sampaikan. Oke. Saya membawakan materi tentang ekofeminis dan kepemimpinan lingkungan berkelanjutan. Lanjut. Ini berarti itu gale ya mana ya? Ya. Jadi bicara soal ekofeminis dan itu 41 gak 641 tuh. Itu 641 yang bukunya. Hah? Bukunya David 641. Ini delok tuh. Yang lain mungkin boleh di-mute ya selain narasumber.
Jadi aman, Bang. Eh, Baik, eh, saya mau menyampaikan bahwa kami adalah komunitas yang baik, saya akan menyampaikan tentang materi ekofeminis dan kepemimpinan lingkungan berkelanjutan. Baik, masuk ke slide berikutnya. Nah, kami adalah salah satu organisasi feminis yang saat ini berada di Kalimantan Tengah. Nah, di sini kami akan memperlihatkan berapa sebaran komunitas solidaritas perempuan. Kami ada di 6 provinsi dan kami bekerja bersama dengan perempuan akar rumput di 12 komunitas. Kami berada di Aceh, kami juga berada di Lampung, Jogja, kemudian di Palu, kemudian di Poso, NTT, NTB, dan juga di Mataram serta Sumbawa. Nah, untuk di Kalimantan Tengah Tinggi, kami ada berada di kali satu-satunya dari Kalimantan itu ada di Kalimantan Tengah dengan nama Solidaritas Perempuan Maut Menteng. Sampai saat ini Solidaritas dia masih mempunyai 12 komunitas dan kami bekerja sama dengan perempuan-perempuan akar rumput lainnya yang ada di 12 komunitas. Lanjut. Nah, saya akan menceritakan sejarah singkat tentang solidaritas perempuan dan asal muasal gerakan ekofeminis. Solidaritas Perempuan Mamut Menteng ini sendiri berdiri karena adanya konflik dan ketidakadilan yang terjadi pada perempuan akar rumput di 3 desa di Kabupaten Kapuas saat itu, yaitu Desa Mentangai Hulu, Desa Kalumpang, dan Desa Seahas. Konflik timbul karena adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menghabiskan wilayah hutan dan desa. Nah, akibatnya perempuan di desa kehilangan sebagian besar wilayah dan akses terhadap hutan dan lahan yang menjadi sumber penghidupannya. Nah, kemudian pada tahun 2015 itu terjadi kebakaran hutan yang melanda wilayah gambut, khususnya di daerah Kapuas bagian hilir yang wilayahnya didominasi oleh lahan gambut. Masyarakat di Desa Mentangai Hulu, Kalumpang, daerah Saas pada saat itu menjadi korban bencana alam. Nah, yang paling banyak terdampak itu adalah perempuan karena dia termasuk salah satu kelompok yang rentan di desa tersebut. Kemudian akhirnya solidaritas perempuan hadir dan memberikan advokasi serta pengetahuan dan penguatannya kepada perempuan agar mampu bersuara atas ketidakadilan yang dialami. Kemudian tanggal 21 Juli 2019 kami perempuan dari berbagai belakang memutuskan untuk adanya komunitas yang bergerak berjuang bersama yang untuk melawan ketidakadilan. Kemudian yang kami menamakan Solidaritas Perempuan Mamut Menteng. Nama Mamut Menteng ini kita ambil dari bahasa Dayak yang artinya pantang mundur, yang seiring dengan perlawanan dan perjuangan perempuan dalam bersuara atas ketidakadilan. Nah, jadi ini merupakan sejarah singkat dari akibat adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dari 3 desa itu menjadi asal muasal gerakan ekofeminis itu sendiri. Dan kenapa solidaritas perempuan Mamut Menteng itu ada dan hadir? Karena ada beberapa persoalan yang melanda perempuan saat itu. Nah, saat ini solidaritas perempuan Mamut Menteng itu bekerja di 3 desa, di 3 desa di Kabupaten Kapuas, 2 desa di Kabupaten Pulang Pisau, dan 1 desa lagi di Kabupaten Barito Selatan. Kemudian lanjut, itu yang menjadi asal muasal gerakan ekofeminis sendiri. Nah, kemudian karena ketidakadilan itu terjadi terhadap perempuan, kami lebih menelisik lagi bahwa sebenarnya terjadi bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, dari temuan kami ketika kami bekerja di 6 desa tersebut, kami melihat bahwa ternyata ada bentuk ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan itu di dalam lingkungan hidup. Yang pertama, kami melihat adanya diskriminasi. Nah, diskriminasi yang kami lihat ini adalah adanya pembatasan akses hutan terhadap perempuan, kemudian karena adanya pembatasan, akhirnya perempuan menjadi terbatas dalam mendapatkan lahan, kemudian sering mendapat batasan terhadap, kemudian dianggap perempuan ini tidak mampu dan dianggap memiliki fisik yang lemah. Kemudian kami juga melihat pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan itu sangat minim. Perempuan masih dianggap belum memiliki kapasitas pengetahuan sehingga pendapatnya dianggap tidak
diperlukan atau diabaikan. Nah, itu kami melihat bentuk ketidakadilan. Kemudian kami juga melihat dalam bentuk ketidakadilan aginya marginalisasi atau proses penyingkiran atau penyisian perempuan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupannya. Contoh pada saat rapat-rapat pengambilan keputusan, misal ketika ada sosialisasi soal program, sosialisasi soal eh, sosialisasi soal peraturan. Nah, kebanyakan perempuan itu dilakukan pada saat jam-jam sibuk perempuan. Nah, perempuan itu dianggap kebutuhannya, keinginannya itu sudah diwakilkan oleh pasangannya, dalam hal ini suaminya. Nah, itu kami juga melihat, sehingga ketika itu tidak tersampaikan, perempuan mendapat informasi yang tidak utuh jadinya, dan itu yang membuat dia terdampak. Kemudian eh, pada saat kami melihat itu adanya bahwa informasi yang diberikan itu tidak utuh, membuat akhirnya perempuan itu terpinggirkan. Nah, kemudian kami juga melihat adanya pelabelan atau stereotype yang dilekatkan para perempuan. Contohnya seperti perempuan pengumpul kayu bakar, perempuan sebagai penjaga rumah tangga. Label ini membatas peran dan kesempatan perempuan dalam aktivitas produksi dan kerja-kerja pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan kontribusi dan inisiatif perempuan itu jarang diakui. Nah, itu yang kami lihat ketika inisiatif dan pengetahuan perempuan ketika mereka mampu di salah satu desa, mereka mampu mengawinkan bibit padi lokal dengan bibit padi yang organik lainnya, supaya bibit padi itu menjadi tahan terhadap bencana. Itu salah satu yang kami temukan di desa yang kami bekerja sama. Berikutnya adalah kami juga melihat, silakan berikutnya. Nah, bentuk berikutnya adalah adanya subordinasi. Nah, perempuan itu dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam ranah domestik, sedangkan laki-laki lebih dalam produksi dan publik, sehingga kesempatan perempuan untuk terlibat kegiatan publik dan pelatihan-pelatihan berkurang. Nah, ini kami juga melihat bagaimana di salah satu desa ketika perempuan itu, apalagi dari salah satu desa, dia kurang mendapat pelatihan bicara soal pelatihan untuk panel surya. Mereka memang diinformasikan, tapi ketika pelatihan untuk bagaimana merawat alat-alat panel surya ini supaya nanti ketika terjadi masalah perempuan itu tidak dilibatkan. Padahal bicara soal penggunaan alat ini, perempuan yang paling banyak berhubungan, ya, terutama untuk kerja-kerja domestik dan penyediaan pangan keluarga. Nah, kemudian kami juga melihat bentuk ketidakadilan gender dalam lingkungan hidupnya adalah perempuan seringkali melakukan pekerjaan produktif dan reproduktif setelah pulang bekerja, mencari uang atau berladang. Perempuan juga dibebani kerja lain, yaitu kerja-kerja domestik seperti memasak, mencuci, mengurus anak, dan padahal kerja-kerja tersebut bisa dikerjasamakan atau dipertukarkan. Lanjut. Nah, karena hal tersebut akhirnya membuat kami hadir solidaritas perempuan untuk membangun bahwa sebenarnya segala sesuatu itu dapat dilakukan dengan cara bekerja dan menyuarakan apa sebenarnya kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan perempuan itu. Nah, kami untuk hal itu, supaya perempuan itu kan seringkali dia menjadi yang terdampak dari berbagai macam hal, baik itu dalam sistem dunia patriarki dan juga banyak juga sistem-sistem aturan dan norma dan budaya yang akhirnya membuat kami akhirnya mendorong bahwa kami harus memunculkan bahwa ada kepemimpinan perempuan yang untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan. Nah, kerja-kerja SP Mamut Menteng bersama komunitas yang kami lakukan adalah peningkatan, penguatan, dan kapasitas perempuan. Yang kami lakukan itu melalui diskusi-diskusi bersama perempuan akar rumput, baik diskusi kampung, diskusi antar kampung, kemudian kami memberikan penguatan kapasitas melalui training, pelatihan, baik itu pelatihan
untuk pembuatan pupuk, dan kemudian kami juga melakukan riset partisipatif, di mana dalam riset yang kami lakukan tahun kemarin itu, di tahun 2024 kami bekerja sama dengan beberapa jaringan lokal yang ada di Kalimantan Tengah dan nasional. Kami melakukan riset soal pangan, bagaimana pangan itu ternyata dia sangat melekat dengan kehidupan perempuan, tapi yaitu tadi yang seperti disampaikan saya di awal, bahwa inisiatif, pengetahuan, dan kontribusinya tidak diakui. Kemudian kerja kami yang lakukan adalah membentuk kelompok sel. Nah, kelompok sel ini sudah terbentuk di 6 desa yang bersama-sama dan kami. Yang berikutnya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan. Nah, menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan tadi ada melalui dengan berbagai hal kegiatan yang menumbuhkan rasa percaya diri mereka, kemampuan mereka, dan posisi tawar mereka, dengan kami melakukan misalnya pelatihan-pelatihan mulai literasi feminis, globalisasi, dan banyak hal yang membuat mereka memahami bahwa mereka uh, punya hak untuk maju sebagai seorang pemimpin. Mereka punya hak untuk didengarkan dan diterima suaranya. Kemudian kami juga melakukan advokasi kebijakan. Dalam hal ini advokasi kebijakan yang saat ini kami lakukan, kami mendorong adanya revisi Perda nomor 1 tahun 2020 tentang pengendalian hutan dan lahan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, saat ini kami sudah mengadukan persoalan terutama terkait dengan kasus food estate itu kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, Bappenas, dan Kemenko Polhukam, dan juga kami sudah mengeluarkan advokasi, yaitu berupa dengan polisi brief terkait soal bagaimana bagaimana beberapa program strategis itu ternyata meminggirkan hak masyarakat, terutama dalam hal ini perempuan. Lanjut, lanjut berikutnya. Nah, kenapa kami melakukan itu? Karena kami kefokusnya kepada salah satu isu yang ada di kami itu bicara soal isu pangan. Dan dari riset yang kami lakukan, kami melihat bahwa kedaulatan pangan perempuan itu sering terabaikan. Karena kami melihat krisis pangan juga bicara soal krisis keadilan gender, bagaimana penghilangan identitas perempuan. Kami melihat itu di salah hasil riset EPAR kami, bagaimana ketika perempuan dalam pengelolaan pangannya, terutama dalam program strategis nasional, dia tidak dia tidak diakomodir untuk bagaimana selama ini pengetahuan dan inisiatif mereka mengelola pangan itu tidak diakui dalam proyek-proyek strategis nasional. Kami melihat adanya penghilangan identitas perempuan, pemiskinan sistemik yang terjadi akibat kebijakan patriarki dan kekuasaan otorasi egoisme. Nah, berdasarkan Catahu Solidaritas Perempuan tahun 2025, kami melihat dari 12 komunitas, ya, kami mencatat ada 3,624 perempuan dari 57 desa mengalami penindasan dan pemiskinan akibat terdampak pada krisis pangan, rusaknya lingkungan, dan hilangnya keberagaman pangan lokal. Nah, pengabaian partisipasi bermakna dan keadilan regnisi dalam seluruh tahapan kebijakan dan program pangan. Jadi tidak adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan produsen pangan, karena selama ini bahwa perempuan itu adalah penghasil pangan. Tapi namun yang terjadi justru bahwa hal itu berubah akibat masuknya berbagai investasi. Lanjut. Iya, sayang. Nah, kemudian apa yang kami lakukan ini adalah inisiatif kolektif perempuan dalam memastikan Kamu lagi keberlanjutan sini ya? pangan dan Kamu rambutnya kelestarian di itu lingkungan. juga. Yang pertama, praktik pertanian tradisional dan Pedes, capek. Nah, Bu Irina bisa on mic lagi. Bapak Ibu bisa on mic lagi. Jadi langsung di izin Bu Irina bisa on mic.
Bu Irene izin mic-nya ketutup, bisa dibuka, tes tes. Nah, Ibu dibuka mic-nya, Bu. Ya. Ya, Inisiatif kolektif perempuan dalam memastikan keberlanjutan pangan dan kelestarian lingkungan yang sudah kami lakukan yaitu satu praktek pertanian tradisional dan kebun kolektif. Karena kami melihat bahwa itu ketika itu dilakukan bahwa manusia perempuan itu dia bisa berdaya. Nah, yang kedua kami mendorong adanya Feminis Economic Solidarity atau FES, di mana ini yang berjalan itu udah di 3 desa yang masih aktif di salah satu desa Kalumpang, di mana perempuan-perempuan punya inisiatif membangun kelompok perempuan yang namanya Hurung Hapakat, tapi dengan cara menganyam rotan. Kenapa inisiatif menganyam rotan itu mereka lakukan? Bahwa itu sebagai salah satu cara mereka menjaga hutan. Filosofinya adalah rotan itu adalah tumbuhan yang merambat, tumbuh pada pohon-pohon yang tinggi, sehingga bisa dipastikan ketika pohon-pohon tinggi itu masih ada, berarti hutan itu terjaga. Itu salah satu cara yang perempuan lakukan untuk menjaga bahwa hutannya tetap dalam perlindungan. Yang ketiga adalah membangun gerakan politik feminis untuk menjaga sumber daya alam dan ruang penghidupan perempuan. Nah, ini yang inisiatif yang kami lakukan untuk memastikan eh, keberlanjutan kepemimpinan perempuan di dalam kelestarian lingkungan. Lanjut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kegiatan kita pagi hari ini. baik, terima kasih Ibu Irene. Tadi udah dijelaskan ya bagaimana solidaritas Menteng ini berbagai macam di daerah juga, dan tadi ya bagaimana pengawalannya, terus bagaimana masalah di lapangan, bahkan upaya-upayanya tentang perda juga dan sebagainya, Bapak Ibu. Selanjutnya ini apa poin pentingnya adalah kita diskusi. Silahkan Bapak Ibu bisa yang mau bertanya, saya sangat persilahkan. Pak Khairul Anam, silakan Bapak. Perkenalan dan Baik, pertanyaannya, Bapak. ya, oke. Terima kasih Mas Novel Kurniawan. Saya Khairul Anam, Bapak Ibu, dari Universitas Erlangga. Saya kebetulan menjadi lurah ya atau ketua dari penerima beasiswa pendidikan Indonesia Universitas Erlangga. Saat ini S3 Ilmu Sosial di bidang komunikasi kebijakan sosial. Saya dari Jombang, Jawa Timur rumahnya. Mohon izin bertanya Bu, tadi luar biasa ya pemaparan dari tentang ekofeminisme ya yang ada di sana dan yang Ibu geluti dalam penelitiannya. Saya kira luar biasa dan itu info yang tentu sangat bermanfaat ya dan menggugah kontribusi kita semua sebagai seorang akademisi dan juga peneliti seperti itu, apalagi sebagai aktivis. Nah, sepanjang ini Bu, kira-kira bagaimana kemudian kolaborasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah atau stakeholder terkait begitu ya. Karena tentu dalam memperjuangkan itu kan kita perlu menggandeng pemerintah, menggandeng LSM, NGO dan sebagainya itu selama ini sudah seperti apa seperti itu. Kemudian eh, ketika kita bicara perempuan yang terkorbankan gitu ya, karena adanya efek lingkungan seperti itu apakah lingkungan yang dimaksud ini sementara waktu hanya lingkungan yang sifatnya itu fisik begitu ya, seperti ada kerusakan lingkungan, kemudian kerusakan hutan karena pertambangan dan sebagainya, atau lingkungan yang dimaksud ini juga kemudian lingkungan yang sifatnya digital seperti itu. Jadi dengan adanya kerusakan lingkungan digital yang ada saat ini, apakah itu juga sudah menjadi poin perhatian juga begitu, karena kita menyadari ya tantangan kita hari ini bukan hanya lingkungan yang sifatnya adalah lingkungan fisik yang dapat kita sentuh, tapi juga lingkungan yang
tidak dapat kita sentuh atau yang sifatnya virtual. Terima kasih Mas Novel dan terima kasih Ibu Kumateri. Semoga berkenan untuk memberikan pemaparan dari pertanyaan kami. Baik, terima kasih Pak Hairul. Izin Bu Irene langsung mau dijawab atau mau ditampung dulu? Dijawab langsung Bu, atau gimana Bu? Oh, ditampung aja dulu Oh, karena saya ditampung dulu. Paulus angkat tangan itu. Iya, iya, siap, siap, siap. Silakan Pak Paulus. Silakan Pak Paulus. Bisa open mic mungkin Pak Paulus? Ya, silakan. Ya, baik Pak Nopal. Terima kasih. Terima kasih Ibu Iren. Eh, Kami sudah mendengarkan, walaupun itu mungkin tidak penuh tadi kami mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Iren terkait dengan pemberdayaan wanita atau perempuan ini pada eh, melihat lingkungan di sekitarnya. Kami melihat ada satu yang mungkin jarang dilakukan sebenarnya. Ini berpotensi untuk penerimaan atau pendapatan bagi masyarakat perempuan di daerah-daerah mana ada terkait dengan proyek. Ya, sepertinya misalkan untuk apa namanya tambang batu bara katakan, sebenarnya di sana ada potensi-potensi yang bisa dilakukan sekaligus di dalam memelihara lingkungan untuk pendapatan perempuan ini apakah tidak bisa dibuat semacam satu apa namanya perjanjian atau komitmen kalau ada proyek yang baru, hal-hal yang bisa dikerjakan oleh masyarakat sekitar itu diberdayakan. Contohnya saja begini, kalau misalkan pada daerah di situ mempekerjakan sampai ratusan bahkan ribuan pekerja, mana segmen-segmen yang bisa dilakukan oleh wanita atau masyarakat perempuan di sekitar proyek tersebut, seperti intinya misalkan untuk makan misalkan, ya tidak usah pada skala-skala yang besar, tergantung pada kemampuan pendidikan atau skala yang dimiliki oleh masyarakat di daerah itu, dan itu merupakan pendapatan bagi ibu-ibu atau kaum wanita di dalam menambah daripada pendapatan keluarga tentunya. Itu yang pertama. Mungkin juga terkait dengan kebutuhan seragam daripada karyawan. Apa ini tidak bisa dikerjakan di desa misalkan untuk menjahit, meskipun itu sederhana, dan tidak semuanya itu pakaian yang memang harus dalam pakaian yang betul-betul pakaian seragam yang cukup bagus yang nilainya tinggi misalkan, tapi memberdayakan masyarakat itu dengan yang pintar menjahit misalkan, itu bisa dilakukan. Sebenarnya ada komitmen dari apakah itu dibuat semacam peraturan daerah kah, apakah ya yang memberikan peluang bagi sumber daya wanita di daerah sekitarnya, dan sekaligus juga misalkan untuk penghijauan kembali lokasi itu, ya bisa mungkin diberdayakan sejak misalkan pembukaan lahan ya untuk produksi-produksi misalkan tambang atau misalkan perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan lainnya, hal-hal yang bisa dilakukan itu bisa misalkan menanam kembali misalkan bibit-bibit misalkan, itu yang bisa di samping mendapat pendapatan bagi kaum wanita, ya juga memberikan sebenarnya pemberdayaan di dalam pengelolaan lingkungan. Saya pikir itu dari kami sementara, Pak Nopal. Terima kasih. Siap Pak Paulus. Ini ada Pak Muhammad Said. Sekalian 3 dulu Bu. Ya kan sekalian 3 nanti biar langsung kita jawab habis itu. Siap, siap. Oke, silakan Pak Said. Perkenalan sama pertanyaannya. Terima kasih Ibu Iren dan host. Jadi saya singkat saja, saya tertarik di ada tadi diceritakan inisiatif
kolektif perempuan dalam memastikan keberlanjutan pangan dan kelestarian lingkungan. Salah satunya praktik pertanian tradisional dan kebun kolektif. Mungkin bisa diceritakan lebih detail di implementasi dari praktek pertanian tradisional dan kebun kolektif ini. Apakah betul-betul di kegiatan itu perempuan yang dominan, ataukah juga ada pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan? Karena ada beberapa riset juga, misalnya ketika kita meriset tentang partisipasi perempuan, misalnya di parlemen atau di eksekutif menjadi bupati, tapi ternyata ketika diberikan kesempatan dia juga tidak memiliki kemampuan untuk membuat kebijakan yang pro perempuan. Apakah praktek ini juga terjadi misalnya di praktek di kebun kolektif tadi? Apakah betul-betul perempuan berdaulat di situ untuk merencanakan kebun, kemudian dia mengimplementasikan dan mengevaluasi sendiri, dan tentu saja didampingi oleh LSM ya tadi. Ya, sekira itu ya singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Said. Tiga pertanyaan Bu dari Pak Hairul Anam dari Erlangga Surabaya, terus Pak Paulus ini dari Trisakti Jakarta, dan Pak Sakti ini dari Samarinda. Silakan Ibu, bisa direspon. Oke, baik, terima kasih untuk ketiga penanya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Khairul Anam yang dari Unair Airlangga yang mengatakan bagaimana kolaborasi dengan pemerintah. Karena memang ketika melakukan kerja-kerja seperti ini, kita tidak mungkin bekerja dengan pemerintah. Nah, kami menyampaikan bahwa upaya untuk bekerja dengan pemerintah itu sudah kami lakukan, tapi kami melakukannya di tingkat tatanan desa, di mana kami mencoba saat ini adalah mendorong adanya perdes tentang bagaimana pengakuan terhadap inisiatif perempuan dalam pengelolaan pangan, karena kami melihat begini, pasca munculnya perda bibit padi itu kan masyarakat terutama inisiatif perempuan untuk dalam pengelolaan bibit padi itu tidak diakui. Nah, kami mau itu diakui dalam aturan yang dibuat, yaitu dalam aturan perdes. Nah, ini yang kami saat ini lakukan, bagaimana kami mendorong untuk bekerja sama dengan pemerintah di tingkat desa terlebih dahulu. Itu ya Pak Hairul Anam. Kemudian Pak Hairul Anam tadi juga bertanya, apakah pada saat ini perempuan diperhadapkan cuma dengan kerusakan fisik, tapi juga menyasar pada kerusakan digital. Nah, kami mengakui memang saat ini memang yang lebih banyak terlihat adalah kerusakan pada fisik. Bagaimana bicara soal kerusakan lingkungan, bagaimana terjadinya pencemaran air dan pencemaran udara terhadap yang tentunya juga berdampak kepada kehidupan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Tapi kami juga melihat bahwa sebenarnya ada kerusakan digital yang mau tidak mau kita harus coba untuk menyasar ke hal tersebut. Nah, ini yang saat ini kita juga melihat bahwa di kerusakan ke digital kami melihat bahwa memang ada penyempitan ruang-ruang untuk perempuan itu bersuara. Nah, jadi untuk Pak Hairul Anam kami cuma menyampaikan bahwa sebenarnya itu sudah kami mulai identifikasi bahwa memang kerusakan fisik ini juga yang nyata terlihat, tapi juga kami juga melihat adanya kerusakan digital yang ditujukan kepada perempuan-perempuan, dan ini yang saat ini kami coba mulai lakukan identifikasi, dan kami juga mulai bekerja bersama dengan beberapa jaringan, baik di jaringan di tingkat daerah maupun beberapa jaringan luar yang setidaknya dia punya konsen yang sama untuk persoalan isu ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kemudian tadi Pak Paulus tadi bertanya dari Pak Paulus dari Trisakti Jakarta. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaan, ada nggak
perjanjian yang dilakukan bagaimana bisa memberdayakan perempuan di sekitar program atau sekitar proyek. Nah, upaya itu memang sudah dilakukan, Pak, terutama ketika pelibatan dalam proyek yang seperti Bapak sampaikan tadi, proyek reboisasi, atau kalau yang proyek terjadi itu adalah RDD Plus. Nah, memang ada pelibatan perempuan di dalam hal itu, tapi pada faktanya adalah ketika kesepakatan itu dibangun, perjanjian itu dibuat, lagi-lagi itu pada saat implementasinya itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Artinya dalam hal ini bahwa ada kerugian yang didapat oleh si perempuan dari kesepakatan yang terlanggar dari satu pihak. Nah, kami mendorong ketika perempuan-perempuan yang punya posisi tawar baik itu di dalam perangkat desa, di mana kami beberapa perempuan yang sudah kami berikan kapasitas penguatan dan pengetahuan, dia masuk di level-level kepengurusan desa. Nah, mereka mencoba melakukan intervensi terhadap program-program yang masuk ke desa dengan cara yaitu tadi bahwa program itu memberikan kemanfaatan bagi perempuan dan perempuan tidak mendapatkan dampak. Nah, itu sudah kita lakukan dengan adanya perempuan di baik itu di Desa Kalupang, Desa Metangai, dan di Desa Henda. Itu yang saat ini kalau misalnya ditanya apakah kami sudah membangun perempuan-perempuan itu justru sudah membangun kesepakatan tersebut, Pak, tapi seringkali itu terlanggar hak-hak mereka dan yang dilakukan sekarang itu kan dan kemudian dorongannya adalah ketika kami punya perempuan-perempuan pemimpinnya di Kaptanan Desa itu yang coba untuk dikontrol kembali supaya ketika mereka mendapat kemanfaatan yang didapat dari program itu tidak merugikan perempuan itu tersebut. Itu Pak yang bisa kami jawab untuk dari Pak Paulus. Nah, kemudian Bapak Muhammad Said dari Samarinda menanyakan bagaimana praktik pertanian tradisional dan kebun kolektif. Nah, secara implementasi itu memang dilakukan oleh perempuan, Pak. Nah, itu pada tahun 2021 pasca munculnya Perda nomor 1 tahun 2020 tentang pengendalian lahan bakar, otomatis kan bahwa masyarakat itu boleh membakar, tapi ada prasyarat yang ditentukan. Nah, itu sudah dijalankan oleh perempuan di Mentawai Hulu di kelompok perempuannya. Nah, mereka berkelompok, kemudian dalam kelompok itu mereka meminjam salah satu lahan, dan memang semua perempuan yang mengerjakannya, Pak. Karena pada saat itu saya salah satu yang ikut terjun mendamping mereka dari mereka membuka lahan, kemudian mereka mencari bibit pada saat itu karena bibit yang ada itu kan bibit padi original, bibit padi lokal itu masih tersisa gitu. Pasca Perda itu ya, itu 2021 yang kita lakukan. Nah, itu semua memang perempuan dari mereka berdaulat itu dari mereka mengurus izin, kemudian memilih bibit padi, kemudian mengerjakan dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi itu memang mereka yang melakukan. Nah, terkait juga dengan kebun kolektif itu dilakukan di Desa Mentawai Hulu dan Kak Lumpang. Bagaimana mereka memanfaatkan pengarangan pasca tidak bisa berladang, mereka menanam kebun kolektifnya itu dengan berbagai macam sayuran yang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka panen, hasil panen itu mereka jual dan sisa hasil perkebunan itu yang mereka bagikan di sesama mereka. Jadi kalau Bapak Muhammad Said bertanya apakah mereka berdaulat dengan pangan mereka, mereka berdaulat, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk penanya dan saya akan serahkan kepada moderator. Baik, baik. Ibu Iren. Silakan Pak Hairul Anam, Pak Paulus, sama Pak Muhammad Said kalau ada respon ya sebelum kita ke penanya selanjutnya. Oke, saya terima kasih atas keterangan yang sudah diberikan. Insya Allah kami sebagai pegiat komunikasi kebijakan barangkali suatu saat ada kesempatan untuk kolaborasi bersama begitu ya eh, di program-program yang terkait dengan ekofeminisme baik yang Ibu sampaikan ataupun yang nanti APSK selenggarakan. Insya Allah kita siap untuk kolaborasi riset ke depan gitu ya. Terima kasih Bu, terima kasih Mas Naval. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya
Pak Paulus sama Pak Muhammad Said ada respon Bapak? Izin. Nah, dari saya Cukup ya. cukup, Keren, cukup Pak. keren. Baik. Kalau Pak Muhammad Said cukup juga nggih. Ya, saya kira cukup. Ya, sangat keren ya dari programnya. Terima kasih, Mas. Baik Pak Aminuddin. Silakan Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Naufal dan Bu Iren yang saya hormati, terima kasih tadi sudah banyak dijelaskan apa itu ekofeminisme dan lingkungan. Luar biasa Bu, apresiasi terhadap apa yang dilakukan. Saya Aminuddin, tadinya sebenarnya saya di pemerintahan, di pemerintah Kota Makassar. Kemudian saat ini sudah di kampus, juga suka meriset. Saya pernah menjadi instruktur di lingkungan hidup, makanya tertarik ketika melihat judul dari kegiatan ini. Tetapi hal yang tadi, yang pertama dijelaskan Bu Iren tadi, semasa saya di pemerintahan itu ada satu di map yang digambarkan bahwa di Kota Makassar ada satu organisasi perempuan juga yang kalau nggak salah tadi Angin Mamiri, yang bergerak di bidang lingkungan juga mungkin, ada ekofeminisme. Cuman saya belum paham betul di mana letaknya ini atau apa aja yang pernah dilakukan. Ini mungkin boleh diberikan informasi kalau Ibu Iren tahu, kemudian saya mungkin bisa berkomunikasi nantinya apa kira-kira apa yang boleh kita kerjakan di Kota Makassar untuk kelanjutan minimal lingkungan hidup di Kota Makassar, yang banyak hal sebenarnya masalah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Saya senang tadi karena apa yang dilakukan oleh Iren itu bukan pada level di atas ya, tetapi pada level betul-betul pada grassroots, masuk di desa-desa. Mungkin kalau kita di Makassar, di Kota Makassar itu kan masuk di kelurahan, untuk memberikan paling tidak mengedukasi masyarakat bagaimana menjaga lingkungan hidup itu. Kemudian tentu di tataran perguruan tinggi mungkin kita bisa melakukan riset-riset yang bisa bermanfaat untuk lingkungan yang ada di Kota Makassar ini. Itu. Yang berikut, kira-kira mungkin Bu Iren bisa menyampaikan kepada kami juga kira-kira dari apa aja sih yang mungkin dilakukan oleh organisasi-organisasi itu, sehingga lebih terfokus kepada apa yang menjadi masalah di satu daerah. Kalau kita bicara satu daerah, kalau di Kota Makassar kan nggak ada hutan Pak. Ya, nggak ada hutan, semua daratan, kecuali ada satu tempat yang pernah saya lakukan untuk pelestarian lingkungan itu dengan penanaman mangrove. Ya, kalau di sana saya sebutnya, saya dulu waktu kebetulan ditempatin di Balitbang Kota Makassar, kemudian saya mencoba mempresentasi di Kementerian Ristek Dikti masih saat itu. Saya untuk menarik perhatian mereka di sana, saya sebutnya dengan Island in the City, Pak. Memang mereka bingung, kok ada pulau di tengah kota gitu. Karena ketertarikannya itu mungkin dia fokus. Saya bilang kalau nggak percaya ya searching aja Pak. Dia searching, kemudian dia lihat, oh iya, apa masalahnya? Saya bilang mangrove-nya di sana pada ditebang, kemudian di kayu-kayunya itu digunakan untuk menjadi kayu bakar dan sebagainya. Kemudian di mangrove itu tempat berlindung kepiting dan sebagainya, ikan-ikan yang ada, terutama kepiting sebenarnya, mereka berlindung di situ. Saat ini kepiting dia nggak ada lagi,
di daerah sekitar pulau itu karena tidak ada mangrove lagi, sehingga kami berupaya dengan pemberdayaan masyarakat membangun menanam mangrove kembali. Alhamdulillah sudah hijau kembali di daerah itu. Itu saya kira Bu Iren, terima kasih atas penjelasan-penjelasan tadi dan alhamdulillah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Aminuddin kita geser ke Bu Elis Nurhayati. Silakan Ibu, perkenalan sama pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatan untuk bertanya dan terima kasih juga untuk paparannya. Saya Elis Nurhayati, saat ini sedang melakukan riset mengenai dampak perubahan iklim terhadap masyarakat adat, khususnya perempuan adat dalam upaya mereka mengamankan pangan lokal di komunitasnya. Ada 4 lokasi yang kami teliti dari mulai Mentawai, Talang Mama di Jambi, lalu Baracindako di Maros, dan terakhir Baduy Kasepuhan di Lebak. Nah, yang saya dapat komparasikan juga dengan yang diteliti oleh Ibu Iren, bahwa perempuan itu selain rentan, tapi juga mereka ternyata memiliki resiliensi tinggi gitu. Ketika mereka terpinggirkan, mereka membangun agensinya gitu, sehingga tetap bisa berdaya memenuhi kebutuhan pangan keluarga maupun komunitasnya. Nah, akhirnya kami tuh berpikir begini, ketika ada fenomena yang agak paradoks ini ya, rentan tapi resilient gitu ya, kita khawatir seperti halnya umumnya terjadi gitu, ada normalisasi bahwa ya udah biarin aja masyarakat atau perempuan adat itu tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan hajat hidup mereka, toh mereka juga tetap bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitannya gitu dengan berbagai cara gitu. Padahal kan sebenarnya itu bukan respon yang bertanggung jawab ya untuk menghadapi situasi ini. Pertanyaan saya kepada Ibu Iren, bagaimana untuk menghindari penormalisasian seperti itu gitu ya? Karena kami melihat sebenarnya perempuan adat itu berdaya karena terpaksa gitu, karena tidak ada lagi uluran tangan dari negara ataupun otoritas lain, misalnya korporasi yang ada di sekitar mereka yang membuat mereka rentan dan terpinggirkan. Nah, normalisasi itu supaya tidak terus-menerus terjadi gitu. Pertanyaan berikutnya, untuk yang tadi disarankan, rekomendasinya itu kan katanya menciptakan pemimpin-pemimpin perempuan. Apakah dalam proses penciptaan pemimpin-pemimpin perempuan itu ada proses perekayasaan sosial atau dibiarkan organik gitu ya? Maksud saya begini, perempuan adat juga kan sebenarnya tidak homogen ya. Dia ada yang the poorest of the poor gitu, yang paling miskin karena mereka mungkin person with disability atau mereka lansia atau misalnya kurang akses terhadap pendidikan, bukan elit desa atau bukan elit adat. Nah, supaya muncul kepemimpinannya itu tidak hanya di the usual suspect gitu ya, elit lagi gitu, tapi bisa merengkuh semua lapisan perempuan adat yang rentan tadi gitu ya, yang juga sekaligus resilient. Bagaimana caranya? Mungkin 2 itu dulu kali ya. Terima kasih banyak, Bu Iren. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Adri. Silakan Pak. Selamat pagi, terima kasih Mas Naufal dan Ibu Iren.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Adri Waskito dari Jakarta. Terima kasih Bu Iren atas pemaparan dan concern Ibu terhadap perempuan dan pangan. Kebetulan juga di Jakarta saya bekerja di bidang pangan juga Ibu, dan turut prihatin juga terkait kondisi pangan yang ada di Indonesia. Dan sedikit cerita Ibu, pada tahun 2023 kebetulan saya sempat ke Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas Ibu, di mana di situ ada proyek food estate Bu, terkait proyek pangan terutama untuk pangan nasional. Dan di sini di presentasi Ibu disampaikan terkait kedaulatan pangan perempuan yang terabaikan. Dan menurut saya sih terkait pangan itu ada peran yang sangat besar dari perempuan, dari seorang ibu, dari hal-hal yang seperti itu. Yang ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana seperti dampak-dampak proyek nasional yang tentunya melibatkan banyak orang, melibatkan banyak orang, maksudnya dari luar daerah, kemudian yang di mayoritas laki-laki seperti Ibu, terhadap perempuan di Kapuas atau di tempat yang Ibu concern. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi. Oke, baik. Ini udah mulai bergerak Bu, udah mulai dari praktisi udah bicara, BUMN nih udah berbicara juga Bu. Silahkan eh, apa di Pak Aminuddin angkat tangan, kenapa Bapak? Atau kepencet nih? Tadi Kenapa? Pak Mudin tanya, Oh, kepencet mungkin. Oh, enggak. Oh, enggak ya. Kepencet kali. Iya. Silakan Bu Iren, bisa direspon tadi. Oke, baik. Terima kasih untuk beberapa penanya yang sudah bertanya kepada kita. Nah, tadi kan Pak Amudin Trawa itu dari Makassar ya, Pak. Benar, Pak. Kalau di Makassar kita ada satu komunitas namanya Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Tadi Bapak mengatakan bahwa di Makassar itu tidak banyak hutan. Nah, memang benar fokus teman-teman di Angin Mamiri itu lebih fokus kepada reklamasi pantai dan reklamasi laut, di mana perempuan-perempuan nelayan itu kehilangan mata pencaharian yang awalnya mereka ketika menjadi nelayan, eh, ketika mereka memperjualbelikan hasil layarnya, mereka mendapatkan uang yang tentunya uang itu bisa kemudian mereka simpan. Tapi pasca reklamasi itu kemudian penghasilan mereka sebagai nelayan itu menjadi sedikit. Nah, kemudian mereka beralih fungsi nih Pak, kemudian mereka dari nelayan itu mereka beralih fungsi menjadi buruh migran. Nah, buruh migran tentu saja mereka tidak punya jaminan keselamatan, apalagi ketika mereka menjadi buruh migran itu melalui jalur-jalur yang tidak resmi, yang milik pemerintah, tapi terkadang yang resmi pun mereka selalu juga menjadi korban. Nah, jadi fokus teman-teman di Angin Mamiri itu mereka lebih banyak bicara soal dampak si reklamasi, bicara soal perempuan nelayannya, bicara soal perempuan buruh migran yang seperti tadi Bapak bercerita bahwa akar masalahnya di mana. Kami sih lebih melihat bagaimana kita melihat akar permasalahan tersebut. Kami sih lebih melihat bahwa di dalam akar permasalahan dalam suatu organisasi itu adalah bagaimana kita mulai dari sistem, kami melihat dari sistem patriarkisnya dulu. Adanya adanya eh, pemberian pemberian ke lebih besar kepada salah satu jenis kelamin. Nah, itu yang kami dorong bahwa sebenarnya itu kita punya hak yang hak yang sama dan setara. Tapi yang mungkin membedakan adalah di dalam hal konstruksi seksualnya. Itu sih yang terjadi. Jadi kalau Bapak Terawak bilang mau katakan apa sih yang bisa dikerjasamakan dengan teman-teman Angin Mamiri, mungkin Bapak bisa melihat dengan kondisi situasi Makassar saat ini, apalagi saat ini kan
mereka sedang mengadvokasi tentang PSN-nya dengan pelabuhan Newport-nya itu. Bagaimana dampaknya lagi-lagi ke perempuan, mereka tidak punya lagi akses dan kontrol, Pak, terhadap pengelolaan sumber-sumber penghidupan, yang mana selama ini mereka bisa mengambilnya secara gratis, kemudian mereka juga bisa mengukur seberapa banyak yang bisa mereka kelola dan mereka ambil. Tapi yang terjadi malah sebaliknya gitu. Bagaimana proyek-proyek itu tidak memikirkan dampak yang terjadi baik itu terhadap perempuan, baik itu terhadap keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Elis Nurhayati yang tadi dia menceritakan tentang dampak perubahan iklim. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana menormalisasikan bahwa perempuan itu mampu dan bisa gitu. Nah, sebenarnya memang itu juga menjadi proses tantangan kami ya di solidaritas perempuan sendiri ketika itu nantinya akan membangun untuk menciptakan perempuan pemimpin itu sendiri. Bagaimana kami harus mendobrak doktrin yang selama ini mengatakan, oh nggak apa-apa kok dengan kondisi perempuan seperti ini dia mampu, dia bisa. Tapi yang kami coba lakukan adalah ketika perempuan yang menjadi korban dalam baik itu dalam sistem yang dilakukan oleh negara, sistem yang dibakukan oleh aturan, kami mendorong, kami memberikan kesadaran kritis melalui diskusi bahwa sebenarnya kamu adalah korban. Dan ketika kamu menjadi korban, kamu yang harus menyuarakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Jadi untuk mendobrak bagaimana itu tidak dinormalisasikan, kami lebih mendorong kepada penyadaran kritis perempuan tersebut bahwa sebenarnya dia menjadi korban. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menciptakan kepemimpinan perempuan yang feminis. Yang kami lakukan memang adalah yang itu tadi Bu, kami melakukan diskusi bersama dengan perempuan, tapi yang lebih dulu kami lakukan adalah bagaimana kami membongkar konstruksi-konstruksi yang selama ini membelenggu perempuan itu. Misal bicara soal konstruksi yang dibuat oleh masyarakat, oleh sosial, oleh negara, sebenarnya itu adalah yang harus dia lawan. Bagaimana kami menciptakannya yang seperti tadi memang bukan tumbuh secara alami, ya, tapi kami mendampingi gitu. Dimana memang itu butuh proses yang cukup panjang, Ibu. Bagaimana kita menghasilkan dan di kami sendiri pun justru bagi kami solidaritas perempuan itu melihat bahwa pengalaman perempuan, cerita-cerita perempuan itu adalah feminis karena kami di solidaritas perempuan itu menganut berbagai aliran feminis, tapi kami mengambil dasar bahwa cerita dan pengalaman perempuan itu adalah hal kefeminisan. Jadi secara teori kami menyampaikan bahwa perempuan ketika dia bercerita, ketika dia menyatakan, ketika dia melakukan, ketika dia tahu ada ketidakadilan, ketika dia sadar dan dia bertindak, itu bagi kami sudah menciptakan perempuan feminis itu bersama-sama. Dan itu memang prosesnya cukup panjang ya, bagaimana dari menyadarkan ke mereka, kemudian menyampaikan bahwa ini yang harus kalian lakukan itu sangat tidak mudah gitu. Dan ruang-ruang itu kita buka melalui diskusi-diskusi kecil gitu. Dari diskusi yang cuma 5-4 orang kemudian naik ketika dia udah mampu berbicara di diskusi kelompok kecilnya, dia kita dorong naik ke diskusi yang lebih besar dari 10-20, kemudian kita bawa. Jadi kami selalu menyampaikan kepada perempuan-perempuan akar rumput bahwa tidak ada salah, tidak ada yang benar ketika kamu menyampaikan pengalamanmu, ketika kamu bercerita dengan situasi yang kamu alami, itulah feminis itu yang kami dorong. Memang prosesnya cukup panjang dan tidak mudah, tapi itu cara yang kami lakukan selama bertahun-tahun untuk menciptakan perempuan-perempuan yang dia punya posisi tawar, sehingga dia pada satu kesempatan dia mampu mengambil keputusan untuk dirinya. Saya supaya bisa membuat perubahan, saya masuk di
sebagai salah satu perangkat desa. Nah, itu udah ada yang kami buat itu salah satunya di desa apa? Desa Kalumpang, Desa Mantangai, dan Desa Sehat, di mana perempuan-perempuan yang kemudian sudah mendapatkan pengetahuan, sudah dapat penguatan dan pemberian kapasitas dari kita, dia mampu untuk menyuarakan situasi dan kehidupan perempuan di desanya. Itu Bu. Nah, kemudian tadi Mas Ardi Waskita dari Jakarta mengatakan bahwa di tahun 2023 dia sempat kata Dahuk, kemudian dia menyampaikan ada namanya proyek estate. Pertanyaannya dampak dari PSN itu terutama untuk perempuan itu masyarakat umum ya, tapi yang kami lebih menyorotinya dampaknya itu kepada perempuan. Nah, food estate itu juga masuk di Kabupaten Kapuas, itu tepatnya di Desa Mentangai Hulu gitu, dan kami lebih menyoroti bagaimana dampak dari food estate itu kepada masyarakat, terutama perempuan. Dampaknya adalah pasca proyek tersebut, bibit padi lokal yang ada itu udah mulai hilang. Kenapa? Di program tersebut diwajibkan bahwa digunakan adalah bibit padi hibrida, penggunaan pestisida yang sebenarnya itu jauh dari kearifan lokal yang selama ini ditekuni oleh masyarakat. Benar Mas Asri Waskito katakan bahwa dalam pengelolaan pangan itu perempuan yang paling banyak terlibat. Nah, kami juga melihat dalam sistem pertanian tradisional dari sebelum pembenihan, praproduksi, pasca produksi sampai pasca produksi itu perempuan yang terlihat dalam tahapan-tahapan ritual adat pun perempuan yang menyiapkan, walaupun memang yang lebih banyak tampil itu laki-laki, tapi ketika satu prasyaratnya pun tidak dipenuhi maka ritual itu akan gagal. Nah, itu yang kami lihat bahwa tadi seperti yang sudah sampaikan bahwa inisiatif pengetahuan si perempuan ini tidak diakui ketika di dalam proyek PSN. Nah, itu mereka sudah menyampaikan ketika mereka menanam bibit padi, gagal, mereka menyampaikan, udah deh kembalikan bibit padi dengan bibit padi lokal. Nah, tapi tidak lagi waktu itu disampaikan bahwa oh tetap aja pakai yang ini, mungkin tanahnya kurang, tapi mereka tidak didampingi. Kemudian dampak berikutnya apa? Nah, dampak berikutnya adalah ketika bicara pestisida itu mereka terutama masyarakat dan perempuan ini mereka tidak didampingi ya, tidak didampingi bagaimana diberikan pengetahuan berapa takaran pestisida, berapa jumlah yang itu, dan kalau itu tanpa pemberitahuan dan informasi, kerentanan kepada reproduksi perempuan itu sendiri, itu yang kami melihat bagaimana dampak ini. Nah, sekali lagi kami juga melihat juga ya dampak dari food estate yang di Mentangai Hulu itu pun juga berdampak bahwa lahan lahan tersebut akhirnya memang gagal dan tidak terjadi, yang dimana itu sebenarnya lahan-lahan produksi perempuan, di mana mereka punya pengelolaan pangan, itu lahan produksi perempuan, lahan menanam padi, tapi ketika diambil alih, akhirnya perempuan-perempuan ini tidak lagi menjadi perempuan produsen yang menghasilkan, tapi akhirnya mereka menjadi perempuan konsumsi. Nah, akhirnya mereka beralih fungsi lagi nih pekerjaannya, yang itu tadi beralih fungsi yang awalnya pekerjaannya itu adalah pekerjaan sampingan itu menjadi pekerjaan utama. Nah, kebetulan dampaknya apalagi ketika adanya proyek food estate ini juga menjadi yang awalnya mereka bisa berdaulat dengan pangan. Nah, kami menemukan bahwa di Mentangai, Kalumpang, dan Seahas, padi yang mereka panen itu mereka bisa konsumsi selama 2 tahun. Tapi bibit padi yang diberikan oleh food estate justru tidak bisa, karena klaimnya bahwa ini bisa panen dalam waktu 6 bulan. Itu tidak terjadi karena yaitu tadi tidak ada kesesuaian bibit padi ini tadi dengan kondisi tanah yang ada di desa. Artinya kami melihat ada pengabaian terhadap pengetahuan dan inisiatif dari perempuan yang diwariskan selama ini turun-temurun, termasuk juga soal membaca perubahan iklim untuk pola pertanian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Silahkan kalau ada respon balik kepada Pak Aminuddin, Bu Elis, dan juga Pak Adri. Silakan. Iya, makasih Pak Noval. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih
Bu Iren yang sudah memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi sebenarnya di Kasar dua hal. Yang pertama tadi di reklamasi pantai ya. Sebenarnya itu kalau yang saya tahu itu yang di Pantai Losari yang dimaksud oleh Bu Iren tadi. Kemudian yang kedua itu yang Newport. Ya memang Newport itu berada di pinggir pantai di tempat lain, bukan di Pantai Losarinya ya. Ya, makasih Bu Iren, makasih Pak Noval atas kesempatan ini. Boleh saya langsung menyambung? Boleh, silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk responnya Bu Iren. Saya ingin menanggapi ketika tadi terjadi proses penyadaran kritis bahwa perempuan-perempuan itu adalah korban, lalu proses pendampingan terus-menerus gitu ya, supaya konstruksi sosial bahwa ada terjadi ketidakadilan gender terhadap perempuan dan seterusnya gitu, dan hasilnya mungkin sudah wawasannya lebih terbuka. Apakah terjadi resistensi di komunitas yang didampingi, baik dari sesama perempuan ataupun dari yang laki-laki gitu ya? Maksud saya begini, ketika sebuah komunitas itu merasa lebih berdaya, kadang-kadang kekuatan yang lama gitu ya, status quo itu merasa terancam karena mungkin nanti akan ada yang menggebrak tatanan yang sudah mungkin berlaku sejak lama ya, yaitu patriarki gitu. Nah, ketika mulai terbuka wawasan feminisme, ekofeminisme, itu kan pasti ada sedikit guncangan mungkin ya, disrupsi. Nah, bagaimana yang dialami oleh masyarakat dampingan, apakah ada resistensi, dan jika ada resistensi, mengintervensinya seperti apa supaya tidak mengarah kepada hal yang negatif. Kalau boleh membuka diskusi yang berikutnya, saya masih ada satu pertanyaan mengenai rekomendasi biasanya ya, ada pengaruh utamaan gender gitu dalam kebijakan, mulai dari misalnya peraturan desa sampai ke atas gitu, untuk memastikan bahwa kepentingan perempuan itu dapat terakomodir dalam segala kebijakan yang terkait dengan mereka. Namun biasanya kalau ada PUG gitu, itu menghilangkan aspek dimensi pemberdayaan perempuannya sendiri gitu ya, karena udah masuk ke hal sektor yang bermacam-macam. Ada sebagian kelompok yang mengusulkan harusnya menjadi standalone goal gitu ya, pemberdayaan perempuan itu satu hal gitu, arus utamaan gender adalah hal yang lain. Dari pengalaman Bu Iren sendiri seperti apa gitu? Apakah keduanya terpisah atau seharusnya dikombinasikan? Terima kasih Bu Iren. Oke, baik Bu Elis, tadi Ibu menyampaikan apakah terjadi resisten ya antara perempuan dan laki-laki yang didampingi ketika yang salah satunya berdaya. Memang itu awalnya terjadi Ibu, tapi bagaimana kami juga menyampaikan ada satu ruang yang kita buka, ruang diskusi di mana juga ada laki-laki dan perempuan, bahwa konsep kami menyampaikan bahwa ketika perempuan berdaya bukan berarti dia tidak butuh laki-laki, tapi kami mendorong bahwa adanya kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Memang kan selama ini sistem patriarkis itu mengunggulkan salah satu jenis kelamin. Nah, itu yang kita mau coba ubah gitu loh. Bahwa sebenarnya tidak ada ras yang lebih tidak ada jenis kelamin yang lebih unggul, tapi bagaimana kedua jenis kelamin ini dengan konstruksi seksualitasnya yang berbeda itu bisa bekerja sama dan saling melengkapi.
Kalau bicara soal resisten, iya memang ada, tapi bagaimana kemudian kami juga bersama dengan perempuan akar rumputnya sendiri juga melakukan juga diskusi gitu. Artinya batasan diskusi kami tidak cuma dengan si perempuannya, tapi juga dengan laki-laki. Artinya kesadaran yang dibangun itu, kami jangan sampai begini Bu, yang tadi seperti Ibu bilang, kami membangun kesadaran di satu jenis kelamin. Si satu jenis kelamin ini merasa berdaya, kemudian dia menindas satu jenis kelamin yang lainnya. Itu yang tidak kami inginkan. Jadi seringkali ketika saya pun jadi pemateri pun saya suka tanya gitu loh, pesertanya siapa. Kalau misalnya lebih banyak perempuan, saya minta tolong itu harus ada balance gendernya. Artinya pengetahuan dan informasi soal bagaimana pengaruh utama gender itu sendiri juga harus dari kedua belah pihak, tapi bukan cuma satu pihak. Karena itu tadi, kita meminimalkan dampak dari resistennya salah satu gender yang merasa dirinya lebih unggul. Artinya kita memberikan pengetahuan yang sama. Nah, kalau bicara soal pengalaman, ya memang itu harus dielaborasikan, Bu. Jadi dia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena kami menemukan ketika dia berjalan sendiri-sendiri dia akan sangat timpang gitu loh dari pengalaman kami. Tapi dia bicara soal pengaruh setara gender dia harus bersama. Tapi ya seringkali kita melihat bahwa aturan-aturan yang dibuat itu lebih minim gitu. Bicara soal keperempuan, termasuk juga kami juga melihatnya juga bagaimana kami di SP juga mendamping ya korban kekerasan perempuan. Kami juga minim juga melihat di tatanan lembaga itu bagaimana pengetahuan dari teman-teman APH ya atau para penegak itu juga soal gender itu sangat minim gitu. Nah, itu yang kami coba mendorong bahwa bicara soal pengetahuan itu untuk mengikis ya untuk minimal ya mengurangi sistem patriarki itu terlalu berkembang ya kami mencoba mendorong untuk memberikan pengetahuan gitu loh yang bisa kita advokasi, yang bisa kita sampaikan bahwa itu cuma bukan satu jenis kelamin tapi juga ke jenis kelamin supaya dia tidak kembali resisten. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu Elis, terima kasih. Ya, Ya, Oke. terima kasih. Saya izin yang menanggapi jawaban Bu Airen terkait pertanyaan saya, Bu. Terima kasih jawaban yang komprehensif dan memang menggambarkan realita yang ada di Kabupaten Kapuas yang mungkin salah satu concern dari dari pekerjaan solidaritas yang dilakukan di sana. Kemudian ingin yang saya tanyakan terakhir, Bu, kan kondisi existing yang food estate yang bisa dibilang itu tidak berhasil dari yang Ibu jelaskan terkait padi yang hibrida ataupun penggunaan pestisida yang berlebihan maupun dan lain sebagainya terkait pangan di sana, menurut Ibu solusinya seperti apa dan kemudian pendekatan kepada perempuan yang ada di sana seperti apa? Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, baik. Tadi udah disampaikan kalau bicara soal pangan tadi udah disampaikan bahwa krisis pangan itu juga adalah krisis gender. Karena bagi masyarakat, terutama perempuan Dayak, bahwa pangan itu sebenarnya bukan sekedar pangan, tapi juga ada identitas yang ada di dalamnya. Kenapa kita menyampaikan dari riset yang kami lakukan dari kerja-kerja kami bersama dengan perempuan akar rumput, kami menyampaikan bahwa pangan itu juga identitas budaya, identitas lokal, karena dari pangan itu, dari yang kami lihat itu banyak cerita yang sebenarnya yang harusnya itu tersampaikan. Bagaimana kalau bagi masyarakat Dayak sendiri ketika menanam padi itu bagi mereka adalah mereka melihat bagaimana perempuan hamil, kemudian ketika benih itu ditaburkan dan itu melahirkan, bagaimana apa ya Pak bicara soal pangan dan bagaimana pemuliaannya terhadap benih itu sebenarnya itu yang abai diakui oleh pemerintah gitu. Nah kami mendorong masyarakat, poinnya begini ya Mas, masyarakat itu tidak pernah sebenarnya menolak program-program yang diberikan oleh pemerintah. Nah termasuk dengan food estate mereka malah menganggap bahwa program food estate ini merupakan jawaban karena mereka tidak bisa beradang pasca Perda nomor 1 dari Kalimantan Tengah tahun 2020 tentang pengendalian hutan dan lahan itu mereka tidak bisa beradang. Tapi mereka menganggap tapi yang disodorkan malah bibit hibrida,
femisida, pestisida. Nah, jadi kalau mau ditanya apakah yang akan dilakukan, yang kami lakukan saat ini, bagaimana kelompok perempuan di Mentanga itu kita membentuk kelompok perempuan dan mencoba mencoba untuk kembali melakukan sistem pertanian tradisional. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa bibit padi di Desa Mentangai Hulu itu sudah tidak ada. Nah, kami dalam bulan Agustus kami mengadakan yang namanya diskusi publik di mana kami mengundang beberapa kabupaten yang sampai saat ini masih perladang. Nah, ibu-ibu dari Mentangai Hulu ini dia mendapatkan bibit padi dari Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito Selatan yang sekarang ini saat ini mereka sudah mencoba untuk kembali mulai berladang, Mas. Jadi kalau apakah yang akan didorong, kami mendorong untuk mendorong para perempuan untuk kembali bisa berladang, tapi dengan sistem pertanian tradisional yang selama ini yang diwakili dan diwarisi itu mampu membuat mereka berdaulat dengan pangan. Nah, kemudian bagi yang tidak bisa berladang kembali, kami mendorongnya untuk kami membangun yang namanya kebun kolektif, di mana dalam kebun kolektif itu mereka akan menanam sayur-sayuran yang tentunya juga tahan hama dan tahan juga karena hama yang paling banyak itu justru dari perkebunan sawit yaitu monyet. Jadi kami berupaya untuk kemampuan perempuan ini bisa menanam sayur, tapi tanaman yang tahan hama. Itu yang kami saat ini coba lakukan gitu bersama dengan perempuan-perempuan yang ada. Mungkin itu jawabannya, Mas. Makasih. Ya, gimana? Aman, Pak Adri? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut ke Bu Zalfa, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Noval. Ya, baik. Selamat pagi, Bu Iren. Suara saya kedengaran ya? Aman, Bu. Aman ya, oke. Ibu, ya memang membicarakan masalah gender ini, masalah perempuan, memang suatu hal yang sangat rumit dan krusial ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana implementasinya, saran dan kritik kita sebagai seorang perempuan di dunia kerja bisa menjadi perda atau seperti aturan ketenagakerjaan. Contohnya, maaf, setiap bulan itu kan perempuan ada ini ya, haid gitu. Nah, itu sudah diatur 2 hari tidak bekerja atau diharuskan cuti. Nah, terus jika cuti tersebut tidak diambil, maka akan diberikan kompensasi. Tapi kebanyakan di dunia kerja itu tidak dijalankan gitu, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Dan yang kedua, apakah ada planning SPMM ini untuk expand ke Kaltim, Bu? Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, Bu Iren, silakan. Ya. Langsung. Ya, saya langsung jawab aja ya, Mas ya. Silakan. Bu Jalpa Nabila tadi bagaimana untuk saran dan kritik bahwa sebenarnya cuti haid itu kalau dia tidak diambil akan diberikan kompensasi. Dan memang bicara soal cuti haid itu dia sudah diatur ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, tapi terkadang implementasinya yang sering tidak berjalan. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kami mendapatkan pengalaman itu bersama dengan salah satu perempuan di Barito Selatan. Dia salah satu buruh sawit yang sebenarnya dia tidak tahu sebenarnya ketika dia mengalami haid dia bisa mengajukan cuti gitu. Nah, ketika kita menyampaikan itu kepadanya bahwa itu sangat penting diambil karena mengingat reproduksi perempuan itu sangat berbeda ya dan dia punya kekhususan kalau memang itu harus diterapkan. Nah, kami mendorong bahwa itu lebih bagaimana saran dan kritiknya ketika aturan ini bisa diberlakukan. Yang kami lakukan adalah bagaimana implementasi dari aturan itu dilakukan adalah dengan mendorong perempuan dan mendorong perempuan itu bahwa itu memang harus dilakukan karena
ketika itu tidak diberikan, bahwa akan ada kerentanan kesehatan kepada perempuannya itu sendiri. Nah, selama beberapa kali salah satu perempuan buruh ya sawit itu mencoba melakukan itu, tidak direspon, tapi dia tetap gitu loh, dia melakukan untuk bersuara, karena ya situ lagi kami bilang bahwa eh, yang tahu kondisi keadaan adalah perempuan itu sendiri. Jadi kebutuhan dia itu tidak bisa diwakilkan, Bu Julpa. Dia yang harus menyuarakan itu, dia yang harus menyampaikan situasi yang keadilan yang dia alami gitu. Karena kebutuhan tentang dirinya itu tidak bisa terwakilkan. Jadi ketika dia menyampaikan dengan argumentasi yang bahwa dia butuh ini untuk kesehatan reproduksi dan kesehatannya secara mental. Biasanya itu yang kami lakukan, bagaimana kami mendorong perempuannya yang harus bersuara. Artinya keinginan dan kebutuhannya itu tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, termasuk orang yang paling dekat dengan dirinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Eh, Tadi ada satu lagi, Bu Iren, pertanyaannya tentang ekspansi ke Kaltim. Oh ya, semoga Bu kita punya apa ya, saya punya apa ya, kami bisa ekspansi ke Kaltim, karena memang kami saya penuh bertemu dengan beberapa perempuan di Kaltim itu, ada situasi perempuan, kami butuh suatu tempat, suatu ruang untuk bagaimana sih kami bisa menyuarakan situasi. Semoga Bu kita punya kesempatan untuk bekerja sama dan berkolaborasi, yang tentunya kalau memang itu ada, mungkin kami akan berkontak dengan Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Noval. Oke, siap. Bu Zulfa, gimana, ada respon? Iya, ya mungkin nanti ya Bu, bisa kita bisa kolaborasi di sini, bisa bersinergi. Ya mungkin seperti pengalaman apa tadi di kebun sawit, mungkin memang harus di ini ya Bu, harus terus dikampanyekan, harus terus digaungkan masalah ini, karena memang nggak banyak juga kaum perempuan yang bisa bersuara gitu Bu. Nah, mungkin khawatir nanti takut di PHK gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi isu sosial deh Bu, isu publik gitu. Menurut saya seperti itu. Ya, itu cukup sih ini dari saya. Terima kasih Bu Iren. Makasih Mas Topal. Oke, sama Ibu. Ini Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan? Gimana Bapak Ibu, cukup? Oke, gimana Bapak Ibu, cukup? Ada lagi? Oke, cukup mungkin ya Bu. Baik Bu Iren, mungkin closing statementnya Bu dari apa, dari yang disampaikan dari awal materi, terus ada respon dari berbagai daerah di Indonesia kayak gitu. Mungkin kata-kata closingnya lah Bu. Silakan Bu Iren. Baik, terima kasih. Satu dari saya bahwa gerakan ekofeminis itu harus lahir dari kita menyadari bahwa ada situasi yang timpang dan tidak adil di dalam kehidupan ini, dan bagaimana caranya untuk kita bisa melahirkan kepemimpinan lingkungan yang berkelanjutan adalah dengan cara bahwa kita harus tetap bersama-sama membangun rantai-rantai solidaritas, kemudian juga berharap bahwa pendiskusian soal ini tidak cukup sampai di sini tadi, tapi juga pendiskusian ini harus segera rutin untuk dilanjutkan. Ini adalah salah satu upaya dari kita membangun kepemimpinan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih Bang Nopal. Siap Ibu. Eh, Luar biasa sekali, apa, banyak data dan banyak riset yang Ibu Iren sampaikan. Saya rasa itu sangat luar biasa
untuk seperti ini. Selanjutnya kita dokumentasi dulu sebelum saya tutup. Izin Bapak Ibu untuk bisa on kamera untuk nanti kita buat press release-nya. Izin saya hitung 1, 2, 3. Bebas Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber Bu Iren yang sudah menyampaikan banyak sekali materi, data, dan juga riset-riset tentang ekofeminisme dan kepemimpinan lingkungan berkelanjutan. Baik, marilah kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan ketemu minggu depan lagi dengan beberapa narasumber kayak gitu. Tadi pengantarnya luar biasa, kita sangat dalam dan itu udah akar rumput. Kedepannya kita akan berjumpa dengan peneliti dan juga periset tentang ekofeminisme dan kepemimpinan lingkungan. Di sini ada Bu Lena ya, dari peneliti dari Lambung Mangkurat, sekaligus beliau akan bercerita juga bagaimana sih ekofeminisme di Australia kayak gitu. Terus ada Ibu Aura Honda ya, yang juga riset-risetnya tentang ekofeminis. Dia mengarang buku tentang ekofeminisme budaya patriarki dan sejarah feminisme alam kayak gitu. Hasil dari tugas akhirnya dari Sekolah Tinggi Filsafat Griyakara di Jakarta dan juga UGM kayak gitu Bapak Ibu. Dan terakhir sebenarnya nanti kita akan juga bertemu dengan Ibu Nur Hidayah, penulis buku tentang berislam di bawah naungan kuasa, transformasi kehidupan perempuan dalam genggaman kapitalisme. Ini juga berbicara tentang kapitalisme dan juga tadi food estate. Sama risetnya juga tadi sempat dimention di Dadahu ya, bagaimana relasi kuasa dan bagaimana transformasi kehidupan tentang ekofeminisme di sana. Kita akan berjumpa di Sabtu depan Bapak Ibu. Jangan sampai lewatkan karena semakin ke belakang ini semakin dalam dan semakin saya rasa akan semakin eh, apa akan semakin dikritisi mendalam kayak gitu. Harapannya ini bisa menjadi kegiatan yang bisa benar-benar menyadarkan kita tentang kesetaraan, keadilan, lingkungan, dan lain-lain kayak gitu Bapak Ibu. Banyak luaran yang akan kita laksanakan untuk short course ini. Nanti bertahaplah akan kita sampaikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, menjelang siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Mas. Terima kasih. Izin live. Oke. Izin live ya saya.